Shalom bagi kita semua. Jumpa lagi dalam program Suara Gembala Gemibem yang terus memberkati kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita saat ini terambil di dalam 2 Tawarik 25 ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berkata, "Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya tidak dengan segenap hati." Dengan tema perenungan kita di saat ini, yakni melakukan yang benar tetapi tetap disalahkan. Saudara-saudara, kebenaran menurut ukuran manusia belum tentu benar di hadapan Tuhan. Karena ukuran kebenaran manusia belum tentu sesuai yang Tuhan pakai. Kalimat ini sangat cocok dengan sosok seorang raja Yehuda yang bernama Amasya dalam teks Alkitab yang baru kita baca tadi. Raja Amasya diangkat menjadi raja pada usia 25 tahun. Dan ia memerintah selama 29 tahun menggantikan ayahnya Raja Yoas. Selama kepemimpinannya, ia menaati hukum Musa dengan tidak membalas kematian ayahnya kepada semua keturunan dari pelaku yang telah membunuh ayahnya. Itu dapat kita baca dalam ayatnya yang keempat. Kebenaran selanjutnya yang kita temukan dalam teks adalah Raja Amasya masih mendengarkan abdi Allah agar tidak membangun kekuatan dengan mengandalkan uang untuk menyewa pasukan dari Israel. Ayat 7 hingga ayatnya yang ke-10. Dan terlihat jelas Amasya rela kehilangan uang yang sudah dibayarkan meskipun tidak menggunakan jasa mereka. Sampai di sini kita dapat melihat bahwa Amasya adalah sosok yang ideal, yang melakukan kebenaran di hadapan Tuhan. Tapi kemudian, tindakan Raja Amasya tidak konsisten. Dia tidak sepenuh hati melakukan kebenaran yang Tuhan inginkan. Nah, saudara-saudara, Raja Amasya menyembah Allah orang Edom. Ia mendirikan para Allah Bani Seir yang dibawanya pulang sebagai Allahnya. Ia sujud menyembah kepada Allah-Allah itu dan membakar korban untuk mereka. Itu dapat kita baca dalam ayatnya yang ke-14. Di sini kita dapat melihat jelas bahwa dia tidak segenap hati melakukan kebenaran di hadapan Tuhan. Karena di satu sisi, Raja Amasya melakukan kebenaran. Tetapi di sisi yang lain, dia menggantikan posisi Allah yang dia sembah dengan Allah lain. Dan ini dilakukannya saat dia mengalami kemenangan oleh karena tuntunan Allah dalam kepemimpinannya. Saudara-saudara, hari ini kita banyak melihat banyak orang yang percaya kepada Tuhan, rajin beribadah, pandai berdoa, hari Minggu pelayanan, masuk gereja, baca firman, meyakini Tuhan. Tapi di sisi lain, seringkali masih suka melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Masih sering lupa diri oleh karena hawa nafsu, angkuh, sombong, menyimpan dendam, iri hati. Dan yang lebih parahnya lagi, kita sering menduakan Tuhan dan percaya pada kuasa yang ada di luar Tuhan. Yang seharusnya kebenaran yang didapat dalam persekutuan dan pelayanan harus berimplikasi pada cara hidup. Harus berkelanjutan atau terus-menerus dalam hubungan dengan Tuhan, tapi juga dalam hubungan dengan sesama. Itulah kebenaran yang sepenuh hati. Karena walaupun kita melakukan kebenaran di hadapan Tuhan, tapi tidak dengan segenap hati, itu salah di hadapan Tuhan. Sebab benar di hadapan Tuhan haruslah dilakukan dengan sepenuh hati. Karena Tuhan sangat tidak senang dengan orang-orang yang melakukan segala sesuatu dengan setengah hati. Coba kita bayangkan, jika orang yang bekerja pada kita melakukan pekerjaan dengan setengah hati.
sudah pasti kita akan marah dan mungkin memecat dia. Atau pasangan Anda, pasangan kita, mencintai Anda dengan setengah hati, pasti kita akan marah. Begitu juga dengan Tuhan. Karena itu, firman Tuhan dalam Matius 22 ayat 37 berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Kebenaran yang Tuhan inginkan ialah dilakukan dalam seantero kehidupan kita, yang menyangkut cara pikir kita, perkataan, dan juga perilaku dan tindakan kita setiap hari. Melalui bacaan kita saat ini, memberikan sebuah pelajaran yang berharga bagi kita selaku orang-orang yang percaya, untuk bagaimana kita melakukan kebenaran dengan sepenuh hati, jangan setengah-setengah. Bahkan ketika sebuah prestasi boleh kita capai dengan kedudukan dan kesuksesan yang boleh kita raih, jangan kita lupa yang telah memberikan hal itu. Ketika Tuhan memberikan kesempatan yang baik, jangan lantas kita bersikap arogan dan kemudian kita melupakan Tuhan, sang sumber hidup. Tuhan tidak pernah menginginkan dia dipermainkan oleh kita. Tuhan akan murka apabila kita menyepelekan kekudusan dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan mau agar hanya dialah satu-satunya Tuhan yang kita andalkan. Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita selalu memuliakan Tuhan. Lakukan kebenaran dengan sepenuh hati, secara terus-menerus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.